selamat atas terpilihnya Ya. dan Kang Bapak Suyatni. Ya, Kang Suyat ya biasanya Kang Suyat, sebutannya. Bunda Nani dan Kang Suyat telah dilantik menjadi Bupati Tegal. Seperti yang tadi dikatakan, suka tidak suka, kita harus suka. Mau tidak mau, kita harus mau. Akan tetapi seperti biasa, kebanyakan bupati yang baru itu selalu menerima limpahan PR dari bupati yang sebelumnya. Karena pada prinsipnya tidak pernah ada bupati yang bisa bekerja dengan sempurna. Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan tadi oleh MC, yang paling urgent menurut saya, ini sesuai data dan fakta statistik yang ada di kami, yaitu mengenai peringkat nomor 31 Magetan se-Jawa Timur itu nomor 31 dari 38. Itu dari hasil statistik ya? Dari penilaian Komisi Informasi Publik tentang daerah transparansi atau tidak transparansi. Dan kebetulan ini menjadi PR yang sangat urgen, bagaimana Bu Nani dengan mengkolaborasikan semua pihak yang ada itu menjadikan peringkat kita itu tidak dari 31 tetapi lebih ke tengah, menjadi berubah lebih ke tengah dan bisa diharapkan menjadi lebih baik. Karena begini, daerah yang transparansinya itu baik, itu cenderung kehidupan kesejahteraan masyarakatnya juga membaik pula. Itu jadi PR pertama, yaitu bagaimana grade dari 31 menjadi paling tidak di pertengahan, di 15 ya. Iya. Syukur bisa 10 Syukur ya. bisa 10. Dan kami selaku aktivis di rumah kita akan sangat mendorong, sangat membantu Bupati terpilih dalam berkinerja untuk memberikan rangkaian data, rangkaian fakta kepada beliau, bagaimana agar data yang sudah kita kumpulkan berdasar fakta di lapangan itu menjadi sebuah bahasan beliau. Sehingga harapan kami kita bisa naik grade dari 31 ke tengah tadi. Jadi yang paling urgen adalah tentang transparansi informasi publik, dan yang kedua yang seperti akhir-akhir ini menjadi isu yang hangat itu tentang tambang. Tambangnya. Tambang. Jadi bagaimana tambang itu bisa menguntungkan semua pihak. Jadi selama ini yang menguntungkan pengusaha tambangnya. Pengusaha yang jadi martir kerugian selalu masyarakat. Masyarakat selalu berada di pihak yang dirugikan. Seperti contohnya data yang disampaikan Pak WC kemarin, dari pajak saja kita menerima misalkan 500 juta. Tetapi perbaikan jalannya 1,5 M, misalkan seperti itu kan tidak imbang. Dan jadi 1,5 M itu yang harus dikeluarkan pemerintah maksudnya? Iya, betul, untuk perbaikan jalan. Dan yang berikutnya adalah ketika tambang itu sudah tertib, maka lingkungan hidup di Magetan juga akan terjaga, sehingga kita tidak meninggalkan luka untuk generasi berikutnya. Sebuah dosa besar buat Bunda Nani kalau akhirnya permasalahan tambang ini tidak beres, karena bertanggung jawab, Bunda akan bertanggung jawab terhadap permasalahan yang ada di masyarakat yang diakibatkan oleh tambang yang tidak tertib tadi. Makanya untuk ini sebagai dorongan agar tidak terjadi, kita akan memberikan support terus kepada Bunda. Bagaimana sesuai dengan kapasitas kami, bagaimana Bunda bisa menertibkan tentang tambang ini. Untuk sementara dua itu dulu. Saya potong bicara tidak tertib. Tidak tertib itu mestinya ada penyebabnya. Apa mungkin lemahnya pemerintah melakukan pengawasan terhadap tambang, atau ada faktor X, mungkin ada gratifikasi di situ dan lain sebagainya. Iya, biasanya yang terjadi seperti itu, adanya ada gratifikasi yang memang sulit kita buktikan. Tetapi secara data bahwa kegiatan tambang itu setiap 6 bulan sekali kan harus dilaporkan. Jadi perkembangan tambang itu seperti apa, bagaimana cara mengeruk tanahnya itu seperti apa, terus dampak lingkungan hidupnya seperti apa, terus masyarakat dalam hal sudah ditambang tanahnya perkembangannya seperti apa, apakah janji-janji dari pengusaha itu sudah
terrealisasi, itu 6 bulan sekali harus dilaporkan. Nah, pertanyaannya, laporan per semester ini dilaporkan apa tidak? Saya pikir tidak. Karena apa? Setelah 5 tahun habis masa tambang, tidak pernah ada ceritanya di Magetan itu tambang tereklamasi. Nah, kalau kita berbicara apa penyebabnya, bisa jadi ada tadi itu namanya faktor X itu faktor X dan lemahnya pemantauan dan pengawasan oleh dinas terkait, atau secara keseluruhan adalah Pemkab Magetan, dan ini harus bertanggung jawab. Sampai ada yang bunuh diri. Terus tanah yang sudah ditinggalkan oleh penambang itu batasnya menjadi hilang. Jadi apabila saya memulai untuk melakukan bagaimana lahan saya bisa produktif, kan akhirnya menjadi permasalahan dengan tetangga sebelahnya yang batasnya hilang. Ini batasnya tanah saya, ini batasnya tanah saya ngotot. Malah menimbulkan sengketa. Itu yang harus segera kita selesaikan. Itu untuk sementara. Mungkin kita ke Mas Kamto ini. Ini beliau ini pakarnya di media, jadi pasti paham lah isi Magetan. Kira-kira menurut Pak Kamto apa sih yang harus kita benahi atau yang harus Magetan benahi ke depan ini di bidang pembangunan apa aja lah misalnya? Ya, terima kasih Pak Benny telah diundang. Senior, dua inilah senior saya. Jadi sebelum saya ngomong, selamat kepada Bunda Nani dan Kang Suyat. Lali, nggak pernah ketemu masalahnya. Kan nggak kenal kan? Iya, nggak kenal. Kang Suyat, semoga nanti melihat podcast kita, Benny Aditya. Semoga Bunda Nani dan Kang Suyat ini akan bisa menjalankan amanah yang diberikan masyarakat Kabupaten Magetan. Amin. Suka tidak suka, walaupun bagaimana perjalanan sangat luar biasa, dia adalah menjadi pilihan masyarakat Kabupaten Magetan. Kalau menurut saya Pak Benny, ini sangat riskan sekali Kabupaten Magetan ini. Kalau kita bicara Magetan ini, pernah saya sama Pak Rudi sama jenengan, kalau kita membicarakan Magetan itu tidak akan selesai Pak. Tapi kita optimis kepada Bunda Nani sama Kang Suyat nanti bisa paling enggak mengeliminasi apa sih yang menjadi pokok permasalahan di Kabupaten Magetan. Kan gitu Pak Benny. Masyarakat Magetan ini adalah sebagian besar ini masyarakat kulturnya kultur petani. Iya Pak dia, petani. Ketika Pak Rudi tadi ketransparansi publik aja di tingkat paling bawah, ini kan endingnya ke masyarakat. Kalau menurut saya nanti Pak Jan, Bunda Nani sama Kang Suyat ini harus bagaimana meningkatkan sumber daya pendapatan masyarakat, daya beli masyarakat ini biar kuat. Ketika masyarakat ini sudah daya belinya sudah kuat, maka Magetan ini akan menjadi maju. Contoh, wong arep ngopi di pasar baru, oke. Wong ngopi arep nang alun-alun, oke. Ketika masyarakat ini arepnya Magetan naik, Magetan masih kayak gini, Magetan alun-alun masih kayak gini, orang yang akan tertarik kemana? Akhirnya masyarakat Magetan yang perbatasannya dengan Madiun, dengan Ngawi dan sebagainya lebih bagus dari Madiun, lebih bagus dari Ponorogo, akan akhirnya tidak ke Magetan, ke Ponorogo Pak Benny. Atau kalau di kawasan Sarangan lebih bagus lebih dari tempat Mangu. Nah, maksud saya Bunda Nani ini harus menematisir bagaimana membuat tata kota yang jelas Magetan ini, bagaimana bisa menarik warganya sendiri bisa ke Kabupaten Magetan, ibu kota lah intinya kan. Nah, ini juga yang paling berat. Jangan asal ketika dulu asal bangun, aku pengen bangun apa itu hutan bambu, akhirnya bangun hutan bambu begitu saja. Terus tidak ada, kalau itu apa sebelum membangun apa Pak Ardi namanya Pak Ardi?
kajiannya itu ya, kajian studi kelayakannya itu kan nggak ada. Nah, hutan bambu ini dengan pasar baru mana? Pasar sayur dengan hutan bambu itu lebih lebih urgent mana? Ini kan kita lihat kan nggak ini, Mas. Jadi kan maksud saya fokuslah pada salah satu, paling nggak mempunyai rivalitas nanti. Bunda Nani ini sama Kang Suyat ini kan mempunyai OPD sama DPR. Tolonglah mereka diajak ngomong. Atau yang DPR itu sudah sepenting aku digaji atau gimana kan nggak tahu kita. Kan gitu. Kalau menurut saya sementara tingkatkan daya beli masyarakat dan tata kota Kabupaten Magetan bisa biar menarik. Bagaimana? Satu, pasar baru dihidupkan lagi, pasar sayur itu dihidupkan lagi, dibangun yang bagaimana. Setelah itu barulah mungkin akan menata yang lain. Kalau saya kayak gitu, Pak. Artinya begini, Anda sepertinya mau bicara bahwa pasar baru dan pasar sayur harus menjadi skala prioritasnya pemimpin kita yang baru ini ya? Ya, begini gitu. Semua ada skala prioritas, tapi kan ada yang lebih urgent dan tidak harus bisa menerima. Saya 1 tahun yang kemarin itu miris, Pak. Ketika saya mewawancarai salah satu pedagang di pasar sayur, di pasar baru itu, Pak. Bu, jenengan sehari dapat berapa? Saya sehari dapat 10.000, Pak. Ketika sehari dapat 10.000, bapaknya itu cuma pekerja tukang ojek, ibunya itu pedagang di situ, menyekolahkan seorang anak. Kan ini ekonomi ini kan tanggung jawabnya pemerintah. Kalau Pak Rudi tanggung jawab pemerintah atau tanggung jawab siapa, Pak? Tanggung jawab pemerintah. Kan harus sampai segitunya. Ketika pasar baru, ini contoh pasar baru saja, sama pasar sayur, dibiarkan begitu saja. Kapan Magetan akan membangun? Dari zamannya Pak Mantri, dari zamannya Pak Mantri lagi, dari zamannya Pak Prawoto, dari zamannya ini Bu Mantri lagi, nanti ini Bu Mantri lah ya. Apa akan dibiarkan begitu saja? Selain transparansi publik anggaran nanti, ini kan akhirnya endingnya akan menjadi pembangunan fisik sama mentalnya. Ini bagaimana kita biar bisa Magetan itu jangan sampai terlalu tertinggal gitu loh Pak Beni. Gitu Pak Beni. Kan kalau pasar baru sudah direnovasi, sudah wajahnya ya, wajahnya. Cuma apalagi yang perlu menurut jenengan Iya, gini Pak Beni. Ya. Ketika pasar baru udah bagus Pak Rudi. Ini Pak Rudi ini adalah kan salah satu warga Kebun Agung yang di situ adalah terakhir pasar baru. Pengunjungnya tiap hari itu berapa? Terus yang jualan di situ tuh berapa? Yang beli berapa? Selama diperbaiki kemarin itu ada nggak evaluasi yang kayak gitu? Ketika tingkat pengunjungnya sama sebelum dibangun sama enggak, itu tidak malah lebih menurun. Kenapa tidak pemerintah tidak mengambil tindakan? Kok seolah-olah kesannya dibiarkan begitu saja? Harusnya ada inovasi itu maksudnya, jenengan ya? Ya paling nggak gini. Inovasinya termasuk ada food court itu. Ada food court itu juga tidak berkembang. Bagaimana menurut saya? Nanti kalau bicara food court mungkin yang lebih paham yang dekat Pak Rudi, gitu food court. Kalau saya kan pernah mewawancarai beberapa pedagang di situ Pak, miris Pak. Sehari dapat 15.000, sehari dapat 20.000, sehari nggak kejual apapun tidak. Nah, pemerintah harus mencari solusi. Opo pasar baru dibruk nih pedagang pengalih kabeh tidak nopo, atau dibiarkan begitu saja sampai mereka tuh mati. Kan begitu saja solusinya. Pernahkah menjadi pembahasan di DPR sama di pemerintahan pasar baru ini enak itu opo? Nanti Pak Rudi yang akan menjelaskan. Dia kan aktivis dari lingkungan hidup, mungkin lingkungan ini cocok nih kan opo. Nah, Magetan ki cocok ra nak kayak bukon. Kan gitu Pak. Pak Beni kalau menurut saya. Mungkin Pak Rudi nambahi yang berada di pasar baru. Menurut Pak Rudi apa sih kira-kira supaya pasar baru ini bisa
berkembang seperti di Madiun itu kan berkembang bro, karena apa situasinya atau karena pembangunannya yang berinovasi ya, punya estetika seni. Nah, kalau di Pasar Baru kan seperti itu. Mungkin ada pendapat Pak Rudi terkait Pasar Baru yang Ya, kalau khusus Pasar Baru itu ceritanya begini Pak Ben. Pendapat sih boleh-boleh saja ya, kita dari masyarakat sebaiknya Pasar Baru itu dibeginikan. Kalau sudah dibeginikan nanti akan menambah daya begini. Tapi sebenarnya yang terjadi itu kalau kita berbicara akademis, dalam sebuah program kegiatan, di samping besaran anggaran yang nantinya dibutuhkan, itu ada sebuah kajian yang namanya studi kelayakan. Studi kelayakan itu tentu yang membuat adalah orang yang betul-betul membidangi dan profesional di bidangnya. Nah, di dalam kajian itu akan mendapatkan sebuah hasil bahwa arus lalu lintasnya seperti ini, proses pedagangnya harus seperti ini, untuk memperbarui dagangannya agar pengunjung datang seperti ini, terus agar terlihat kesannya mewah seperti ini, terus bagaimana meningkatkan pendapatan pedagangnya seperti ini, terus di dalamnya tata letak pedagangnya seperti ini, itu ada di kajian studi kelayakan. FS itu visibility itu nanti yang akan menjawab semuanya, bahwa sebenarnya dengan tujuan Kabupaten Magetan membuat sesuatu yang fenomenal itu diperlukan kajian, tapi bukan oleh dinas yang bersangkutan atau masyarakat, tidak mendatangkan ahli. Nah, sekarang kajian dari studi kelayakan itu harus diperuntukkan pada setiap program yang dicanangkan oleh pemerintah. Jadi seperti literasi, gedung literasi, seperti Eko Bangun Park, seperti kebun buah Sorogo, itu pembangunannya harus didasari dengan visibility study tadi. Kajian studi kelayakan. Studi kelayakan itu yang akan menentukan bisa tidaknya ini berkembang, akan berkembang kalau seperti ini, seperti itu. Jadi kalau sampai ada program kegiatan yang dicanangkan oleh pemerintah dengan anggaran yang luar biasa, tanpa kajian studi kelayakan itu akan sama dengan bohong ya. Kesia-siaan. Mengabur-aburkan. Ada sebuah tanda tanya besar, mengapa tidak disertai dengan studi kelayakan program tersebut? Padahal hitungan miliar itu kalau program di Kabupaten Magetan sudah luar biasa. Intinya fair play, jangan memaksakan kehendak OPD atau SKPD dalam membuat program, jangan memaksakan kehendak tanpa didampingi oleh kajian studi kelayakan tadi itu. Jadi seperti itu. Nah, kembali ke Bu Mantri selaku Dirjen Utama yang mengkoordinir semua dinas, semua DPR. Jadi kita punya dua kekuatan yang luar biasa Pak Beni dalam membangun Magetan. Itu di bawah, semuanya di bawah kendali Bu Mantri. Bagaimana Bu Mantri mempunyai pemikiran mengkompakkan, mengkoordinir, mengharmoniskan kekuatan-kekuatan ini untuk mensejahterakan rakyat. Selaku Dirjen Tunggal itu termasuk eksternal ya, eksternal. Termasuk eksternal. Aktivis, media dan lain sebagainya. Aktivis media itu di bawah kendali Bu Mantri selaku penguasa tunggal di Kabupaten Magetan. Nah, kecanggihan dari Bu Mantri dalam mengharmoniskan kekuatan-kekuatan ini untuk membangun Magetan itu yang sangat diperlukan dan itu yang harus kita dukung. Tanpa dukungan dan peran serta masyarakat, pembangunan juga tidak akan berjalan sesuai dengan kenyataannya, karena peran serta masyarakat itu juga dilindungi undang-undang. Peran serta masyarakat itu ada haknya, ada kewajibannya, sehingga tidak bisa masyarakat itu ditinggal begitu saja. Memang sudah ada usul, tetapi
Tetapi karena masyarakat di tingkat RT, musrenbang pertama itu kan ada di tingkat RT. Tetapi masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk menganalisa apa yang saya butuhkan di RT saya. Sehingga karena waktu musrenbang itu terbatas, terus malah baru raja. Sering seperti itu. Sing biasa seperti itu ya, menyerahkan. Jadi apa sih yang dibutuhkan oleh RT itu? Misalkan UMKM-nya, misalkan jalannya, misalkan infrastrukturnya. Kebanyakan masyarakat di tingkat paling bawah di RT itu tidak mempunyai kemampuan menganalisa apa yang saya butuhkan di tingkat RT saya. Sehingga musrenbang yang nanti akan diteruskan ke atas asal-asalan jadinya. Nah, di sini kemampuan menjadikan masyarakat untuk mendapatkan hak dan kewajibannya sehingga mampu melakukan fungsi peran dan kontrol itu juga utama. Nah, kami percaya Bu Menteri mempunyai kekuatan mendirijen, mengharmoniskan kekuatan itu. Kami percaya karena dengan segala fasilitas Bu Menteri itu selaku Bu Menteri bekerjanya di undang-undang, dibiayai miliaran selaku Bu Menteri. Setelah mendapatkan fasilitas dan tunjangan yang luar biasa, tugasnya apa? Mengharmoniskan kekuatan-kekuatan yang ada, termasuk eksternal, untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Salah satu contoh yang terlewat, semua kebutuhan orang satu Indonesia, semua kebutuhan itu berasal dari desa. Padinya, pertanian, terus merica, apapun yang dibutuhkan menjadi sembako itu dari desa. Tapi ironisnya yang sengsara masyarakat desa. Yang menang bahasanya maklar apa itu? Tengkulak itu. Semua berasal dari desa, tapi yang sengsara desa. Dia mau beli pupuk susah, dia mau beli bibit, dia dapatnya utang dari Bank Suwek. Nah, proteksi terhadap masyarakat desa juga harus menjadi program prioritas. Sehingga ketika melakukan kegiatannya, petani itu nyaman, aman, dan senang. Tidak diribetkan dengan sulitnya pupuk, beli modal karena tercekik oleh bank, Bank Legit seperti itu. Pemerintah harus turun tangan, dan saya pikir dengan segala kemampuan Bu Menteri akan bisa mendeteksi bahwa titik-titik mana yang urgent yang harus kita selesaikan. Saya pikir dengan kekuatan yang banyak itu insya Allah bisa. Ke Pak Kamto. Tadi kan kita bicara di bawah ya, kelihatannya ada Eko Bambu, Pasar Baru, Pasar Sayur. Ya kebetulan Mas Kamto ini berada di pusaran Sarangan atau daerah wisata Sarangan. Bagaimana menurut Anda Sarangan ini, dan terutama juga Telogowurung atau Sarangannya? Selama ini seperti apa dan apakah perlu ada inovasi dan pengembangan terkait Sarangan? Ada yang berada di Sarangan. Begini Pak Beni, makanya tadi saya bilang Bu Menteri ini harus bagaimana bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Imbasnya nanti juga ke pembangunan. Pembangunan adalah pembangunan Sarangan. Kita nggak usah studi banding jauh-jauh lah, intinya kayak gitu aja. Kalau kita bicara Sarangan, kita bicara pariwisata, kita bicara Telogowurung. Kenapa kita harus studi banding ke Bandung, ke Malang, ke ini? Gak usah jauh-jauh. Perbatasan kita itu Tawangmangu sama Cemoro Sewu. Kalau Pak Beni, Pak Rudi, malam minggu atau hari minggu ini perbatasan Cemoro Kandang sama Tamangu, apa yang menjadi kok Tawangmangu itu bisa banyak, bisa lebih rame. Rene Saidik Cemoro Sewu ini 10 Rudi. Nah, ini yang akan menjadi PR-nya Bu Menteri sama Kang Suya. Saya sedikit menambahi dari Pak Rudi tadi. Pak Rudi tadi masalah pemusyawarah anggaran musrebang. Bu Nani sama Pak Kang Suya ini harus berani lebih ekstrim ke tingkat kepala desa sama camat.
yang selama ini tugasnya apa, kan gitu. Harus bisa lebih strength dalam arti kebutuhan tingkat kelurahan, kebutuhan tingkat kecamatan ini harus lurah sama camat ini ya harus jangan tebang pilih kadang-kadang. Kalau tingkat kelurahan, kalau kita tidak ada musrubah, kita tidak dapat pembangunan Pak Rudi. Tapi kalau tingkat desa, kita sudah dapat 1 miliar sekian, tergantung luas dan desa. Ini kalau desa kan sudah aku bangun ini tinggal musyawarah sama BPD. Tapi kalau kelurahan ini kan kalau nggak lurahnya turun tangan ke desa, lurahnya ini apa yang diperhatikan masyarakat kan nggak tahu Pak Rudi. Pak Rudi di sini kan kelurahan kan, saya juga kelurahan. Pak Beni desa, desanya Pak Beni sama desa saya perkembangannya sangat tertinggal Pak. Dalam 1 tahun ini desa ini dapat 1 miliar. Sekian persen buat gaji, sekian persen untuk pembangunan. Ya tinggal intern kelurahan membangunnya. Tinggal ngatur. Nah, tapi kalau tingkat kelurahan ini harus Pak berbelit-belit dahulu. Nah, termasuk Sarangan. Kelurahan Sarangan ini apa yang dibutuhkan? Kan termasuk orkestranya ini kan termasuk lurah, camat yang ada di kecamatan Plausa. Kan tinggal gitu aja Pak Ben. Menurut saya Bu Menteri harus berani bertindak, bersikap sama Kang Suyat. Ayo kita benar-benar membangun Magetan. Kalau memang pariwisata ini menjadi sumber pendapatan yang banyak dari ini signifikan, ya bagaimana kita tingkat kebocoran ini tidak terlalu banyak. Apakah selama ini bocor? Nggak tahu, saya juga. Bocor dan tidaknya itu kan sudah menjadi rahasia umum. Jadi kan gini, Sarangan kalau memang masih macet kayak gini, kenapa sih tidak pindah ke Telogorong? Hutan bambu sama Telogorong itu sebenarnya itu original mana? Literasi sama Telogorong itu sebenarnya original yang mana? Sampai sekarang literasi mangkrak. Oh ya, Telogorong kan sudah ada tanda-tanda ada pengembangan, ada helikopter yang dipasang. Iya. Tapi sampai ini mandek lagi Pak Beni. Apa yang mau itu juga menjadi PR-nya Bunda juga. Iya, katanya Pak Beni tadi kan tanya Sarangan. Iya. Sarangan sudah sumpah Pak. Sumpah dalam arti, tapi tetap menjadi ikon Kabupaten Magetan. Dan ini tinggal keberanian Bu Menteri, Kang Suyat, bagaimana bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Pasar baru menjadi baik, pasar sayur menjadi baik, food courtnya menjadi ramai, tingkat kenyamanannya menjadi ini. Tinggal bagaimana Bupati, DPR ini berkolaborasi bagaimana membangun Magetan, dan kepala dinasnya itu tinggal blok. Itu Pak Beni kalau menurut saya. Wah, nampaknya Bunda Nani dan Kang Suyat ini banyak PR kalau menurut wawancara saya dengan rekan-rekan aktivis ini. Seperti hutan bambu, pasar baru, pasar sayur juga disinggung, literasi juga disinggung, Sarangan. Kemudian apa lagi tadi ya? Mungkin saya akan bertanya terakhir sebagai, karena waktu kita terbatas, bagaimana dengan kesehatan, termasuk pelayanan publik seperti rumah sakit menurut Pak Kosan? Apakah perlu banyak pembenahan di situ juga? Iya, kalau biar menjadi PR-nya Bu Menteri juga. Iya, kalau masalah kesehatan ya, kalau kita berbicara kesehatan tentu akhirnya akan kita yang kita bicarakan akan rumah sakit, karena semua rujukan dari puskesmas atau puskesmas pembantu itu kan ke rumah sakit, muaranya kan seperti itu, ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu situasinya yang sering saya dapati dari berbagai pengaduan itu tentang BPJS, tentang BPJS, tentang ini. Tapi maksud kami itu begini, dalam aturan main kesehatan itu menjadi sesuatu yang sangat mutlak. Kesehatan itu kan mutlak. Jadi ketika ada orang sakit itu nggak mau ya. Ketika ada orang sakit, terima dulu, layani dulu, periksa dulu. Administrasinya belakangan. Administrasinya belakangan saja.
itu akan ada menyusul, ada mengiringi lah. Ya, yang jelas yang si sakit itu tertangani dulu gitu loh. Jadi jangan sampai pelayanan yang tidak optimal itu menjadikan sakitnya si sakit itu menjadi tambah parah. Jadi begitu masuk karena sakit dia ditanya KTP, dia tidak bawa KTP, baru keluarganya menyusul mencarikan KTP. Ditanya dulu. Sebelum KTP datang belum ditangani. Belum. Saya mengalami sendiri. Setelah itu baru ditanya, Bapak pasien umum apa BPJS? Saya bilang, kalau umum kenapa, kalau BPJS kenapa? Apakah hak saya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan menjadi berbeda? Apakah kewajiban panjenengan dalam melayani menjadi berbeda kalau saya umum atau BPJS? Nah, itu sesuatu yang sangat menyakitkan dan itu harus dihilangkan. Sehingga tidak ada lagi cerita bahwa rumah sakit itu dalam menangani kesehatan itu ribet gitu loh. Mana kalau sudah sembuh ambulannya tidak ada, mana kalau gawat ambulannya bensinnya habis, supirnya tidak ada. Ada kejadian kayak gitu. Iya, terus kita tidak tahu juga obat itu seperti apa, terus keuntungan seperti apa. Tapi pada intinya seperti ini Pak Benny, momen kita kali ini kita mau tidak mau harus mencurahkan segala daya upaya kita untuk mendukung pemimpin terbaru kita. Jadi Bu Mantri dalam mensejahterakan masyarakat melalui berbagai kendala dan tantangannya itu tidak sendiri. Jangan biarkan sendiri untuk Artinya begini, Bu Mantri itu diharapkan tidak menerima laporan ABS ya. Iya. Asal Bapak senang. Kalau Bu Mantri ini asal Ibu senang. Iya. Ya biasa. Iya. Nah, ya kan harus juga mendapatkan informasi dari luar media. Itu kendala utama. Nah, gitu ya. Kendala utama biasa pimpinan mendapat laporan bersifat ABS itu ABS. ya, asal Bapak senang karena ini bupati kita perempuan, asal Ibu senang ya. Iya. AIS. Asal Ibu senang. Ya, maksudnya. AIS ya. Nah, Jadi AIS kan. Sesuai kodratnya seorang ibu, pesan kami, Bu, agak cuek sedikit Bu dalam pemerintah nanti Bu. Dicuekin aja mereka-mereka yang Kan banyak contoh pemimpin wanita harus betul-betul pipa jaja sektor. Iya. Ada lagi saya lihat di Jawa Barat itu, Iya. Nah, seperti itulah yang mestinya harus menjadi gambaran Iya. bupati. Mungkin Pak Kanto Tanggapan terakhir ya. Terakhir ya. Ya. Bunda Nani Kang Suyat, janganlah berhenti untuk berbuat baik yang sudah mempercayakan jenengan. Masyarakat Magetan sudah Ya, percaya sudah kepada percaya. jenengan semua. Harapan masyarakat Kabupaten Magetan di pundak jenengan Kang Suyat, Bunda Nani sama Kang Suyat. Dan satu lagi Pak Benny, DPRD ini juga banyak anak-anak muda yang jadi DPR, mungkin akan menjadi sharing partner Bu Nani nanti bagaimana membangun Magetan ini yang lebih baik. Kalau ngomong Magetan tertinggal. Tapi kalau menurut beliau-beliaunya Magetan bagus saya nggak tahu. Tapi menurut kita Magetan dari segi pembangunan apapun sangat Masih tertinggal. Bunda Nani, Kang Suyat, semoga bisa menjalankan amanah ini dan jangan takut karena rakyat ada di belakang jenengan. Gitu Pak. Kita selalu sebagai LSM media mendukung jenengan apapun kebijakannya demi kepentingan masyarakat banyak. Gitu Pak. Sampai kepentingan masyarakat banyak. Iya, demi kepentingan masyarakat banyak. Selamat bertugas, selamat menjalankan amanah yang diberikan masyarakat Kabupaten Magetan. Sukses selalu Bunda Nani, Kang Suyat. Terima kasih Mas Kanto dan Mas Rudi Gosong hadir di media di channel yang kita gelar di Yom KB, dan insya Allah kegiatan seperti ini akan sering kita lakukan sebagai saran dan pendapat dari kalangan aktivis untuk pemimpin kita Bunda Nani
dan Kang Siat. Selamat bekerja. Terima kasih. Ya.